Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi dalam Pengolahan serta Pemasaran Pupuk Bokasi. Untuk terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Risma, NIM 20210210034 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, dari kelas Agroteknologi A, dan di mata kuliah ICT. Saya akan memaparkan beberapa pertanyaan mengenai tentang pupuk bokasi. Question about pupuk bokasi. Yang pertama, apa sih itu pupuk bokasi? Yang kedua, apa itu teknologi mesin pencacah kompos? Yang ketiga, bagaimana cara pengolahan sampah organik menjadi bokasi? Yang keempat, bagaimana cara pemasaran pupuk bokasi? Yang kelima, bagaimana cara pengaplikasian pupuk bokasi? Yang keenam, apa saja manfaat pupuk bokasi? Dan yang ketujuh, apa dampak yang ditimbulkan dari pengolahan sampah organik menjadi pupuk bokasi? Selanjutnya, saya akan membahas tentang what you know about pupuk bokasi. Nah, yang kita ketahui, pupuk bokasi adalah pupuk kompos yang berasal dari bahan-bahan organik yang diproses melalui proses fermentasi. Yang kita ketahui bahwa bahan-bahan organik itu bisa berasal dari sampah sayur-sayuran, buah-buahan, maupun dari dedaunan yang tidak termasuk dalam sampah plastik. Nah, prosesnya melalui proses fermentasi, di mana membutuhkan suatu mikroorganisme untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk bokasi. Dan yang diperlukan adalah teknologi efektif mikroorganisme 4 atau yang biasa disebut EM4 yang mengandung beberapa mikroorganisme seperti Lactobacillus sp, Actimonicetes, Kemir, dan Streptomyces. Nah, slide kedua akan membahas tentang what you know about mesin pencacah kompos. Apa sih mesin pencacah kompos itu? Nah, mesin pencacah kompos adalah mesin yang digunakan dalam memproduksi pupuk kompos dari bahan organik. Untuk membuat pupuk kompos dari sampah organik ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan, antara lain penghancuran atau perajangan sampah organik. Mesin ini dapat digunakan untuk mencacah sampah organik sehingga kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pembuatan pupuk bokasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang how to process organic waste into bokasi. Bagaimana sih proses pembuatan sampah organik menjadi pupuk bokasi? Nah, cara yang pertama itu kita harus menyiapkan bahan-bahan pembuatan pupuk seperti sampah organik, yaitu sayur-sayuran yang sudah busuk maupun bisa juga buah-buahan yang sudah busuk. Dan kita juga harus menyiapkan beberapa larutan seperti 10 mili EM4, 5 kg serbuk gergaji, dan juga 5 kg arang sekam. Nah, step yang kedua, kita harus siapkan plastik berukuran 200 liter, yang dimana plastik tersebut digunakan untuk mengeluarkan cairan hasil pengomposan. Nah, step yang ketiga, kita harus mencacah terlebih dahulu menjadi bagian yang lebih kecil sampah organik tersebut menggunakan mesin pencacah kompos. Baru step yang keempat, kita tambahkan larutan EM sebanyak 10 mili dan 1 liter air, dan jangan lupa tambahkan 2 sendok makan gula, yaitu sebagai makanan untuk mikroorganisme. Yang step terakhir, kita harus tutup tong plastik dengan kain, dan kita bisa menunggu 5 dengan 7 hari hingga pupuk bokasi siap untuk digunakan. Ciri-ciri dari pupuk bokasi yang siap untuk digunakan yaitu baunya itu wangi atau tidak berbau. Biasanya tidak berbau dan teksturnya itu sudah berubah menjadi tanah.
Di slide yang keenam, how to market Bokasi, yaitu bagaimana cara kita memasarkan pupuk Bokasi ini. Yang pertama, kita bisa melalui Facebook. Di Facebook sudah ada fitur tentang penjualan suatu produk, sehingga kita bisa memasarkannya di sana. Yang kedua, kita bisa menggunakan aplikasi YouTube. Di YouTube juga sudah banyak orang bisa menyewakan iklan tentang suatu produk yang dia punya, sehingga YouTube juga bisa digunakan dalam suatu pemasaran produk. Yang ketiga, kita bisa menggunakan TikTok. Aplikasi TikTok sangat marak digunakan pada saat sekarang. Tidak hanya digunakan untuk bermedia sosial seperti pembuatan video atau sebagainya, tapi aplikasi TikTok bisa kita gunakan dalam hal pemasaran pupuk Bokasi juga. Yang keempat, kita bisa menggunakan Instagram. Aplikasi Instagram juga telah meluncurkan fiturnya yang berkaitan tentang pemasaran suatu produk. Kita bisa memaparkan atau bisa menjual produk kita di sana, sehingga semua orang, bukan dari negara kita tapi dari negara lain, bisa mengetahui tentang suatu produk yang kita jual. Yang terakhir, kita bisa menggunakan gadget kita, yaitu kita bisa membentuk suatu aplikasi e-commerce, yaitu perdagangan yang bisa kita gunakan dalam memasarkan pupuk Bokasi. Zaman sekarang sudah zaman modern, kita bisa memanfaatkan kelima aplikasi sosial media ini. Tidak hanya kelima aplikasi media sosial ini, tetapi terdapat masih banyak lagi aplikasi media sosial yang bisa kita gunakan dalam memasarkan pupuk Bokasi tersebut. Nah, saya akan menjelaskan tentang how to apply Bokasi, yaitu bagaimana cara kita mengaplikasikan pupuk Bokasi ini. Yang pertama, kita siapkan 150 sampai dengan 200 gram pupuk Bokasi, dapat disebar merata di atas permukaan tanah sekitar 1 meter persegi tanah. Tahap yang kedua, untuk mencampurkan Bokasi ke dalam tanah perlu dicangkul atau dibajak terlebih dahulu. Tahap yang ketiga, kita biarkan Bokasi selama seminggu. Setelah itu, kita bisa menanam bibit. Nah, yang tahap keempat atau tahap terakhir, kita untuk tanaman buah-buahan, Bokasi disebar merata di permukaan tanah tanaman. Yang ke-8 berkaitan tentang the benefits of Bokasi, yaitu apa saja sih manfaat dari pupuk Bokasi ini. Manfaat yang pertama, pupuk Bokasi ini bisa menjadi pupuk alternatif. Nah, pada zaman sekarang banyak petani yang sering menggunakan pupuk yang berbahan dasar dari zat-zat kimia, sehingga kita perlu suatu pupuk atau pupuk alternatif yang bisa menggantikan pupuk yang berbahan dasar dari zat kimia tersebut, karena pupuk yang berbahan dasar dari zat kimia sangat berbahaya. Tidak hanya berbahaya bagi tubuh kita setelah kita makan sayur-sayuran maupun buah-buahan, tetapi sangat berbahaya juga bagi lingkungan sekitar kita. Benefits yang kedua yaitu memiliki kandungan unsur hara yang baik. Nah, karena pupuk Bokasi ini terbuat dari bahan-bahan organik yang berasal dari sayur-sayuran maupun buah-buahan, sehingga pupuk ini memiliki kandungan unsur hara yang lebih baik daripada pupuk-pupuk yang sering dijual yang mengandung zat-zat kimia. Nah, benefits yang ketiga itu pupuk ini atau pupuk Bokasi ini tidak memiliki bau yang menyengat atau bau yang busuk. 9. Saya akan menjelaskan tentang the effects of Bokasi. Apa saja sih dampak dari pengolahan sampah organik menjadi pupuk Bokasi ini? Efek yang pertama, sebagai pelengkap unsur hara tanaman. Pupuk Bokasi ini seperti yang saya jelaskan pada slide yang ke-8,
pupuk bokasi ini sangat bermanfaat bagi kesuburan suatu tanaman, sehingga semua tanaman bisa menggunakan pupuk bokasi ini dalam hal penyuburannya. Efek yang kedua berkaitan tentang pupuk bokasi dapat mengatasi masalah sampah pada lingkungan sekitar. Pada zaman sekarang kita sudah menghadapi masalah tentang berbagai macam sampah, tidak hanya sampah organik tetapi juga sampah plastik. Sampah plastik sangat banyak dan juga sampah organik tidak kalah banyak juga, sangat memberikan dampak yang kurang bagus apabila kita tidak memanfaatkannya untuk hal yang lebih baik, sehingga kita butuh untuk mengolahnya menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi lingkungan kita sekitar. Selanjutnya, conclusion, kesimpulan saya mengenai PPT ini yaitu permasalahan sampah organik yang semakin banyak membuat kita sebagai manusia kian sadar akan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Mari kita jaga dan rawat lingkungan ini dengan terus ikut berkontribusi dalam menciptakan inovasi baru bagi perkembangannya dunia pertanian yang lebih maju. Dari saya, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.